Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara pada kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Absen dulu ya. Yang pertama Alvina. Alvina hadir. Andina. Hadir. Anessa Olivia. Hadir. Aulia Noval. Hadir. Dania Fatika Sari. Dania Fatika Sari. Mungkin ada kendala sinyal. Lanjut, Denisa Sasa Putri. Hadir. Dianti Arumning Tias. Hadir. Dita Wahyu. Hadir. Elzara Dinda. Hadir. Fatani Nisa. Hadir. Fatih Musyafa. Fatih. Fatih. Fatih hadir, mungkin masih ada kendala jaringan. Baik. Vernika. Hadir. Hasna Husnia. Hadir. Imaro Hamzah. Imaro hadir. Joshua Aditya. Hadir. Laili Nur Fitria. Laili masih terkendala sinyal. Lalu Medi Egidia. Hadir. Muhammad Naufal Rafi. Hadir. Mudi Erviana. Hadir. Nini Agustin. Hadir. Novi Luciana. Hadir. Nyana Fazria. Hadir. Putri Novitasari. Hadir. Reni Ikasari. Hadir. Sekar Puspita. Hadir. Siti Hana hadir. Tari Salinda. Hadir. Tito Ardianto. Hadir. Fani Ayu. Hadir. Yusnia. Hadir. Baik, sebelumnya Dania apakah sudah hadir? Dania hadir. Baik. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentasi tentang materi biaya tenaga kerja. Untuk Yusnia, kami persilahkan. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik, saya Yusnia Anggraini absen 30 akan mempresentasikan materi mengenai biaya tenaga kerja. Yang pertama ada gaji dan upah. Dalam perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan, dokumen pokok untuk mengumpulkan waktu kerja karyawan adalah kartu hadir dan kartu kerja. Kartu hadir adalah suatu catatan yang digunakan untuk mencatat jam kehadiran karyawan, yaitu jangka waktu antara jam hadir dan jam meninggalkan perusahaan.
Sedangkan kartu jam kerja adalah yang digunakan untuk mencatat pemakaian waktu hadir tenaga kerja langsung di pabrik. Contoh soalnya, perusahaan X hanya memperkerjakan 2 orang karyawan, yaitu karyawan A dan B. Berdasarkan kartu hadir minggu pertama April 2021, pada karyawan A bekerja selama seminggu sebanyak 40 jam, dengan upah per jam 1.000, sedangkan karyawan B bekerja selama 40 jam dengan upah 750 per jam. Untuk penyelesaiannya, yang pertama ada penggunaan waktu kerja. Untuk pesanan 103, karyawan A 15 jam, dan karyawan B 20 jam. Untuk pesanan 188, karyawan A 20 jam, dan karyawan B 10 jam. Untuk menunggu persiapan pekerjaan, karyawan A 5 jam dan karyawan B 10 jam. Dengan demikian, karyawan tersebut dihitung sebesar 70.000, yaitu dari 40 jam dikali Rp1.000 ditambah 40 jam dikali Rp750. Kemudian yang kedua ada distribusi biaya tenaga kerja. Pesanan 103, karyawan A sebesar 15.000 dan karyawan B 15.000. Pesanan 188, karyawan A 20.000 dan karyawan B 750 rupiah. Dibebankan sebagai BOP, karyawan A 5.000 dan karyawan B 30.000. Jumlah upah minggu pertama April 2021, karyawan A 40.000 dan karyawan B 30.000. PPh yang dipotong oleh perusahaan 15% dari upah minggu pertama April 2021 adalah karyawan A 6.000 dan karyawan B 4.500. Kemudian jumlah upah bersih yang diterima karyawan adalah 34.000 dan karyawan B 25.500. Kemudian jurnalnya, pada tahap 1, barang dalam proses biaya tenaga langsung sebesar 57.500, biaya overhead pabrik sebesar 12.500, pada gaji dan upah sebesar 70.000. Pada tahap 2, gaji dan upah sebesar 70.000, pada utang PPh karyawan sebesar 10.500 dan utang gaji dan upah sebesar 59.500. Kemudian tahap ketiga, utang gaji dan upah sebesar 59.500 pada kas 59.500. Tahap keempat, utang PPh karyawan sebesar 10.500 dan pada kas sebesar 10.500. Perusahaan memberikan insentif kepada karyawan agar dapat bekerja dengan baik lagi. Ada beberapa cara pemberian insentif, yaitu A. Dengan insentif satuan dengan jam minimum. Karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan keluaran standar. Tarif upah per satuan dihitung dengan cara membagi upah standar per jam dengan satuan keluaran standar per jam. Kemudian yang kedua adalah Taylor Differential Pitch Rate Plan. Cara pembagian insentif adalah semacam strike pitch rate plan yang menggunakan tarif tiap potongan untuk jumlah keluaran rendah per jam dan tarif tiap potong yang lain untuk jumlah keluaran tinggi per jam. Kemudian ada premi lembur. Premi lembur dapat ditambahkan pada upah tenaga kerja langsung dan dibebankan pada pekerjaan atau departemen tempat terjadinya lembur. Perlakuan ini dapat dibenarkan bila pabrik telah bekerja pada kapasitas penuh dan pelanggan atau pesanan mau menerima beban tambahan karena lembur. Premi lembur dapat diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik 1 dikeluarkan sama sekali dari harga pokok produk dan dianggap sebagai biaya periode. Perlakuan yang terakhir ini dapat dibenarkan jika lembur terjadi karena ketidakefisienan atau pemborosan waktu kerja. Kemudian ada waktu menganggur atau idle time. Dalam mengelola produk sering terjadi hambatan. Hal ini akan menimbulkan waktu menganggur bagi karyawan. Biaya yang dikeluarkan selama waktu menganggur ini diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik.
Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, tambahan, atau tanggapan, maka dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Yusnia. Dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya. Iya, silahkan. Bagaimana bentuk pengendalian dalam biaya tenaga kerja? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Yusnia, mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Ditampung dulu. Baik, untuk yang bertanya selanjutnya, dipersilahkan. Saya izin bertanya. Ya, silahkan, Fani. Bagaimana penggolongan biaya tenaga kerja berdasarkan fungsi pokok dalam organisasi perusahaan manufaktur? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang bertanya selanjutnya, dipersilahkan. Saya mau bertanya. Iya, silahkan, Hasna. Apa yang dimaksud dengan tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung dan berikan contohnya? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Baik, saya izin bertanya. Bagaimana distribusi biaya upah dan gaji kotor pada biaya tenaga kerja? baik, terima kasih. Pertanyaan dari Putri adalah pertanyaan terakhir. Untuk Mbak Yusnia, dipersilahkan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Olivia. Bagaimana bentuk pengendalian biaya tenaga kerja? Pengendalian biaya tenaga kerja memerlukan informasi yang penting karena biaya tenaga kerja merupakan komponen yang cukup signifikan untuk total biaya produksi. Pengendalian biaya tenaga kerja dimulai dari penempatan tenaga kerja, perencanaan schedule produksi,
penyusunan anggaran biaya tenaga kerja, waktu penyelesaian pekerjaan, dan perencanaan upah insentif. Pengendalian biaya tenaga kerja berupa usaha yang sistematis, perusahaan untuk mengevaluasi efektivitas dari penggunaan biaya tenaga kerja dengan membandingkan biaya yang dianggarkan. Baik, bagaimana untuk Anessa? Apakah bisa dipahami? Bisa dipahami. Terima kasih untuk penjelasannya. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari Fani. Silakan dijawab untuk Yusnia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fani Ayu. Bagaimana penggolongan biaya tenaga kerja berdasarkan fungsi pokok dalam organisasi perusahaan manufaktur? Menurut fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur, biaya tenaga kerja dibagi menjadi 3, yaitu biaya tenaga kerja produksi, biaya tenaga kerja pemasaran, dan biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja pabrik dan tenaga kerja non-pabrik. Baik, bagaimana untuk Fani? Apakah bisa dipahami? Bisa dipahami, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Hasna. Silahkan dijawab untuk Yusnia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hasna. Apa perbedaan tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung, dan berikan contohnya. Tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang secara fisik langsung terlibat dengan pembuatan produk. Contohnya adalah tukang kayu di industri mebel. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung merupakan tenaga kerja yang terkait dengan produk tetapi tidak secara langsung terlibat di proses pembuatan produk. Contohnya, mereka yang bekerja di berbagai bidang seperti Departemen Administrasi, Akuntansi, dan Teknik. Baik, bagaimana untuk Hasna? Apakah jawabannya dapat diterima? Sudah, terima kasih. Baik, untuk Yusnia, dipersilakan menjawab pertanyaan selanjutnya dari Putri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Bagaimana distribusi biaya upah dan gaji kotor? Perhitungan dari upah kotor yaitu pertama menggunakan dasar tarif per jam kerja, kedua dasar tarif per unit produksi, dan yang ketiga dasar rencana insentif. Kemudian distribusi biaya upah dan gaji kotor. Setelah dihitung, upah kotor harus didistribusikan atau dicatat pada rekening-rekening yang bersangkutan dengannya. Metode distribusi ke rekening dimaksud tergantung pada keadaan perusahaan. Bila jumlah yang dicatat relatif kecil, maka cukup dengan metode konvensional. Tetapi bila yang dicatat relatif besar, maka perlu digunakan metode mesin. Buku pembantu untuk mencatat biaya distribusi upah ada 2 macam, yaitu buku pembantu departemen atau catatan harga pokok per departemen. Yang pertama digunakan pada metode pengumpulan harga pokok proses, dan yang kedua pada metode pengumpulan harga pokok pesanan. Baik, bagaimana untuk Putri? Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa, terima kasih atas penjelasannya.
Baik, sekian presentasi pada hari ini. Terima kasih untuk Yusnia sebagai presenter. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memperhatikan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.